Dajjal segera tiba. Kemunculannya adalah penanda datangnya hari kiamat. Dajjal adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang akan menyebarkan fitnah terkeji kepada umat manusia di akhir zaman. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hal-hal luar biasa kepadanya sehingga mampu memukau dan membingungkan akal pikiran manusia. Dajjal adalah Bani Adam. Dia butuh makan, minum, dan lainnya. Oleh karena itu, ia akan dan bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Ya, Dajjal adalah manusia dari Bani Adam. Sebagian para ulama menyatakan Dajjal adalah setan. Sebagian lagi menyatakan bapaknya manusia, ibunya dari bangsa jin. Tapi semua pendapat ini tidaklah benar, karena dia butuh makan, minum, dan lainnya. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam membunuhnya dengan cara membunuh manusia biasa. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullah dalam kitab Asy-Syahrul Mumti, pandangan tersebut ditegaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah. Yang benar, Dajjal adalah manusia. Fitnahnya lebih besar dari sekedar fitnah Eropa, sebagaimana banyak diterangkan dalam banyak hadis. Adapun keluarga Dajjal, ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Mereka keturunan Yahuza atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ayah dan ibu Dajjal itu melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Selama hidupnya, Dajjal ini dikisahkan tidak memiliki keturunan atau mandu. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang kisahnya bersama Ibnu Sayyad. Dia berkata kepada Ibnu Sa'id, "Bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia Dajjal tidak bisa memiliki keturunan?" Abu Sa'id berkata, "Benar." Kapan dan di mana Dajjal lahir? Dajjal lahir di negeri Samirah, kota kecil di Palestina, yang kemudian hari menjadi kota besar pada masa Nabi Daud serta Nabi Sulaiman dan setelahnya. Negeri Samirah berasal dari nama seorang Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Diperkirakan Dajjal lahir di zaman Nabi Musa alaihissalam pada tahun 1500 sebelum Masehi dan akan hidup hingga akhir zaman. Ia lahir dari keluarga penyembah berhala berupa patung sapi yang dalam Al-Quran disebut Ijl alias anak sapi. Menurut Dr. Isa Daud dalam buku Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dajjal adalah anak dari perkawinan sedarah. Karenanya, ia lahir sebagai manusia cacat dengan mata buta sebelah. Sejak lahir, Dajjal sudah menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Sementara dalam buku Ihdzarul Masiihid Dajjal disebutkan, Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka
akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. Sehingga 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk pula, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Rupanya bukan hanya ibunya yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita karena dirasuki jin setan. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung sapi emas Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka ia utus mata-mata untuk membuat siasat. Kemudian dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Lantaran ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat berupa gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena penduduknya menyembah berhala dan melakukan zina dan liwat atau homoseksual, layaknya orang-orang Sadum dan Amurah atau Sodom dan Gomora. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu, biang Dajjal itu, dan membawanya ke sebuah gua di tempat pulau terpencil yang terletak di tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Di gua itulah Dajjal kecil dipiara oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, malaikat Jibril bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga dan memelihara, serta menyayanginya dengan memberi makan dan minum sampai waktu yang ditentukan. Dajjal kecil diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri alias Dajjal kecil dibesarkan dalam asuhan raja malaikat bernama Jibril. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Thuban, Ar-Rahib, wa Ad-Dabbah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Aj-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Disebutkan bahwa Allah Ta'ala menyayangi anak itu seraya berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Dajjal adalah seseorang dari golongan manusia paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tidur,
tetapi hatinya tetap terjaga seperti ditulis pada manuskrip di atas bebatuan di kota Irbid di kerajaan Yordania. Untuk diketahui, kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Allahu a'lam.